Fix, Anies Baswedan bahaya kalau nyapres. Meributkan utang luar negeri adalah satu dari sekian banyak gaya serangan yang diucapkan pada Jokowi sejak dia menjadi Presiden Indonesia. Mereka menolak untuk membaca atau mendengar penjelasan apapun terkait utang negara ini. Mereka juga menolak fakta kalau di dunia ini tidak ada satu negara pun yang tidak punya utang. Oh, ada. Menurut Wikipedia ada 2 negara yang tidak punya utang sama sekali, yaitu Liechtenstein dan Niue. 2 negara yang namanya saja kita nggak pernah mendengarnya. Liechtenstein itu negara yang terletak di pegunungan Alpen antara Austria dan Switzerland. Luas wilayah negaranya hanya 160 km persegi atau 5 kali lebih kecil dari Jakarta, dengan jumlah penduduk kurang dari 40.000 jiwa di tahun 2019. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan, ibu kotanya adalah Vaduz, sedangkan negara Niue terletak antara Samoa, Tonga, dan Jutland dengan luas wilayah negaranya 261 atau 3 kali lebih kecil dari Jakarta. Jumlah penduduk negara Niue kurang dari 2.000 orang di tahun 2021. Pantas aja kalau kedua negara ini tidak punya utang. Tapi jangan salah, Liechtenstein termasuk negara termahal di dunia. Katanya makan di masjid di Liechtenstein dipandang sebagai orang miskin, padahal harga per menu rata-rata $17. Selain dari 2 negara itu, menurut Wikipedia, seluruh negara di dunia semuanya memiliki utang luar negeri. Switzerland saja, negara yang tidak pernah dijajah, tidak pernah perang dan dikenal negara kaya dan makmur, pun masih tetap punya utang luar negeri. Sekarang, saya menemukan mempropaganda dari pendukung Anies Baswedan yang asli sangat bodoh sekali tentang utang negara Indonesia. Tetapi pemikiran bodoh bukan tidak mungkin dipercayain oleh orang-orang tolol. Delalah Indonesia ini, jumlah manusia tolol itu banyak. Begini dia menulis di akun media sosialnya. Hanya ada satu calon presiden yang berani tidak menambah utang negara bila menjadi presiden dan akan melunasi hutang dari rezim sebelumnya. Hebat Pak Anies. Bayangkan, belum jadi presiden saja sudah dibilang hebat. Seseorang manusia tolol yang sudah menganggap Anies Baswedan hebat karena angan-angan yang dia miliki di dalam pikirannya. Saya jadi tergelitik untuk bertanya, dari mana orang ini bisa punya pikiran kalau Anies bisa melunasi utang negara dan tidak akan berutang? Mungkinkah dia mendengar hal itu diucapkan di suatu tempat? Sama seperti waktu Anies bicara soal air hujan yang harus dimasukkan ke dalam tanah. Tapi jangan salah loh, selama ini 5 tahun terakhir kita semua telah disuguhi pertunjukan-pertunjukan maha tolol yang dilakukan pendukung Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan terlihat sangat menikmati pujian-pujian yang halunisasi dari pendukungnya. Kalau saya mengatakan jangan sampai Anies Baswedan nyapres, bukan saya sedang mendiskreditkan Anies Baswedan. Tetap saya sedang mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan oleh sosok Anies Baswedan jika dia jadi presiden. Jangan-jangan kita bisa dibuat tolol semua. Percaya kalau di bawah pimpinan Anies, Indonesia akan terbebas dari utang negara. Belum jadi presiden saja, contoh yang paling nyata tentang ketololan pendukung Anies adalah mereka tidak mampu melihat bahwa Anies Baswedan itu adalah seorang WNI keturunan. Tentang silsilah keturunan, mereka keras memperlihatkan kebodohannya yang telah berpikir bahwa antara Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama itu berbeda tanpa mau menjelaskan apa perbedaannya. Padahal keduanya sama-sama WNI keturunan. Kalau seorang Najwa Shihab mengatakan, masa sih dari 270 juta penduduk, calon presidennya cuma 2? Kemarin saya ke Timor Leste. Di sana waktu pemilu calon presidennya 12 pasang. Di Prancis yang penduduknya 70 juta, calon presidennya 16 pasang. Dan kita di sini berlindung di balik ambang batas yang 20%. Pemikiran Najwa Shihab tidak salah. Cuma tetap saja saya akan mengatakan, dikatakan batas ambang calon presiden RI itu 0% dan calon presiden menjadi 20 orang, masa sih dari 270 juta jiwa kita harus mencalonkan seorang keturunan? Apalagi dengan kampanye atau propaganda bodoh seperti tolol, seperti yang ditulis di cover artikel ini. Jadi rasis kan?
Padahal secara hukum positif semua WNI itu sama. Tapi secara norma, yang namanya membedakan pribumi dan keturunan itu subur merasuki rakyat Indonesia. Apa mereka pikir Anies bisa mencetak uang dolar sendiri? Apa mereka pikir tembok Istana Negara itu dibangun dengan material uang dolar? Jadi, kalau Anies nanti menempati Istana Negara sebagai presiden, dia bisa membongkar tembok satu bagian ruang lalu membayar seluruh utang dan membongkar tembok sebagai ruang lain untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitu. Kok gua jadi mulai ikutan tolol ya? Hahaha.